Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih teman-teman? Kita sudah sampai di sesi yang keempat nih ya, yang terakhir berarti untuk pembuatan BB200 ini. Persiapkan untuk memasang pola bagian belakang. Sebagaimana kita telah ketahui bahwa BB200 ini bagian belakangnya adalah bagian yang kecil atau bagian yang lebih mepet kepada kabin. Ternyata memang pembuatan BB200 ini ya simple gitu kan. Setelah kita melewati sesi pertama, kedua, ketiga, dan sekarang yang terakhir yang keempat, apakah ada kesulitan di dalamnya? Ya kalau kita pantau sejauh ini mah ya biasa-biasa aja kan. Yang jelas semuanya butuh ketekunan, keuletan, itu sama aja artinya ya. Dan juga kesabaran dalam pembuatannya. Di bagian ketiga kemarin saya udah jelaskan mengenai waktu standar sendiri itu bisa sampai 2-3 jam untuk satu lokomotif aja itu. Sekarang dicek dulu apakah sudah pas. Nah, jadi nantinya seperti halnya yang bagian belakang, bagian ini pun juga dijepit. Nah, nantinya dijepit menggunakan pola. Makanya terakhir untuk menempelkan pola bagian belakang ini terakhiran nih, karena untuk menjepit. Kita lem sekarang ya. Kalau saya lihat referensi dari YouTube sendiri mengenai pembuatan lokomotif seperti ini juga banyak yang dari bahan seperti saya ini, ada juga yang dari bahan plastik ABS. Wah, itu lebih canggih lagi, itu lebih kreatif lagi itu. Ada pula yang dari akrilik, kemudian yang punya mesin apa itu 3D printer juga. Wah, bagus banget itu yang dari 3D printer juga. Apa yang saya bagikan dan informasikan ini adalah secuil dari beberapa banyak sekali tutorial mengenai pembuatan kereta api. Oke, sebentar lagi kita akan lem. Loh mas, itu kenapa sih kok harus dijepit seperti itu kan? Sebenarnya sih bagusnya tuh ditanam, cuman keadaan memang dengan bahan yang seperti ini, saya mencari-cari cara supaya lebih simpel pembuatannya, lebih mudah, dan cara yang saya temukannya seperti ini gitu. Nah, dengan kasus-kasus yang seperti ini, dengan cara-cara yang saya buat seperti ini, tentu saja dengan cara yang dibuat oleh teman-teman mungkin berbeda ya. Bisa jadi teman-teman mungkin ada yang bisa lebih baik cara menempelkannya gitu. Semua punya inovasi masing-masing lah ya. Intinya kalau teman-teman itu mulai berkreasi kemudian gagal, diulang lagi kreasi itu, diulang lagi sampai kapan? Sampai berhasil. Karena memang dari gagal itulah kita akan dapat pengalaman bagaimana cara untuk menggapai keberhasilan itu. Oke, ini penempelannya sudah jadi ya. Sekarang kita mau memasang tangga. Nih pola tangganya kita tempelkan dulu. Gigihnya kita dalam berusaha itu akan menjadi nilai plus sendiri buat kita gitu. Seperti halnya tuh Thomas Alva Edison. Berapa kali beliau gagal tuh dalam membuat lampu pijar. 1000 kali gagal untuk mendapatkan satu buah lampu. Masya Allah, itu bagus sekali ya gigihnya dia dalam berusaha gitu. Jadi jangan sampai takut gagal gitu. Gagal sekali ya lagi, ulangi lagi. Beda dengan kegagalan cinta, cukup sekali aja ya. Ada yang penasaran mengenai logo itu, mengenai Dipo Kereta 212 itu apa sebenarnya sih? Bukan logo yang ini ya, ini subscribe nanti dulu ya. Boleh subscribe dulu mah. Di Dipo Kereta 212 itu bendera saya ya. Jadi saya dirikan dulu tahun 2015, tepatnya itu tanggal 15
Oktober. Jadi makna 212 sendiri tuh saya ambil dari karakter superhero Indonesia kita. Udah tahu kan siapa? Ya, saya adalah penggemarnya. Apa yang akan kita potong kali ini? Nah, ini adalah untuk ganjal tangga sekaligus ganjal bumper. Nanti kita lem ya. Sekarang udah 2020, berarti hampir 4,5 tahun sudah Depok Kereta 212 malang melintang di dunia bukan persilatan, dunia miniatur. Dan baru kali ini saya baru bisa membuat video tutorialnya karena memang perlu proses ya. Saya perlu gali lagi ilmunya. Saya juga perlu banyak belajar juga. Dan sekarang pun saya masih terus belajar. Mas, kok di channel ini kok setiap kali menerangkan tutorial itu kok nggak ada musiknya, itu kenapa ya Mas ya? Ya itu memang sengaja ya, saya tidak pasang musik, lagu dan segala macam. Yang pertama itu memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang sudah melarangnya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan dikasih musik, misalkan lagunya band siapa yang terkenal di Indonesia, nanti kena copyright, nggak dapat gaji ya nanti saya dari YouTube dong. Ya itulah teknik di per YouTubean lah, mungkin teman-teman bisa belajar di channel-channel di YouTube sendiri, banyak tuh tutorialnya. Saya juga sedang belajar ya. Tidak terasa ya, ini udah hampir selesai. Sekarang tinggal pemasangan apa ini, sasis samping ya. Jadi urutannya setelah ini yaitu membuat tempat solar, tempat oli, dan juga memasang lampu. Tentunya lampu bohongan ya, bukan lampu wasiat. Nanti keluar jin repot. Ada yang penasaran dengan CC 205 alias Gajah Sumatera? Kalau saya sih penasaran ya. Insya Allah setelah ini mah kita akan membuat lokomotif CC 205, lokomotif super gajahnya Sumatera gitu. Ini teman-teman udah tanyakan belum ke neneknya atau kakeknya mengenai ini BB 200? Nek, ini BB 200 ini, tapi kalau neneknya nggak tahu ini lokomotif BB 200 ya, pokoknya lokomotif yang inilah ya. Ini suaranya seperti apa sih Nek? Seperti apa itu suaranya tuh? Kalau seingat saya sendiri BB 200 yang versi merah biru dulu kan sering lewat daerah saya tuh, suaranya tuh memang keras banget ya, unik juga, kayak gitu ngegasnya itu, kedengaran tuh kayaknya berat banget ya. Soalnya dulu di sini yang sering pakai BB 200 tuh kereta lokal yang jurusan Banjar sampai ke Kroya, itu namanya nggak tahu saya namanya apa tuh dulu tahun 98 itu. Tiap stasiun berhenti, dulu masih ada tuh Cikawung, Cilongkrang, Sitinggil dulu masih ada, sekarang udah nggak ada. Dari Banjar sampai ke Kroya jarang sekali yang bayar, paling juga bayar 500 perak. Bawa kereta kadang 1, 2, kemudian gerbong barang 2, gerbong barang yang nggak ada apa atapnya 1, isinya orang. Kemudian ada yang bawa ayam, kemudian ada yang bawa kambing, segala masuk di situ. Sudah nggak kepikiran sama sekali untuk ke toilet. Toiletnya aja penuh orang. Ya itulah sejarah perkereta apian yang memang unik sekali gitu ya. Ya jadi kenangan gitu, kenangan manis kayaknya mah. Jadi yang namanya kenangan manis tuh nggak hanya seputar cinta aja ya, ini juga manis dong naik kereta mah. Nah itulah, silakan lah, pasti teman-teman punya pengalaman yang unik-unik tersendiri ya. Yang jelas untuk
Sekarang itu sudah tidak ada lagi kereta yang seperti itu. Oke ya, lanjut nih, kita masang, nempelin untuk pola tempat solar ya. Standar kapasitas solar untuk kereta api sekitar 1500 liter lebih ya. Banyak sekali ya kapasitasnya. Sekarang kita akan tempelkan seperti biasa double foam sebagai daya rekatnya yang lumayan kuat ya. Diambil dulu asnya alias tengahnya, tandain. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyarankan. Kemarin ada dari Facebook nyaranin, Mas kenapa aku nggak pakai kertasnya, itu kertas foto itu kan lebih kinclong, lebih bagus, lebih kuat, bilang seperti itu. Dulu saya pernah mencoba pakai kertas foto ya, memang gloss itu bagus ya. Memang saya kurang cocok pakai kertas foto. Soalnya kenapa? Dengan glossnya itu ya, untuk cetaknya sendiri ya, dia bisa luber. Beda dengan HVS biasa. HVS biasa dia bisa menyerap tinta. Oke, kita sambil nempelin untuk bagian lampunya ya. Mengenai kertas foto mungkin itu masalah pribadi saya, mungkin ya, solusi memang saya belum dapatkan gitu. Mungkin teman-teman punya alternatif lain ya silakan, atau teman-teman lebih suka pakai kertas foto ya silakan gitu. Kalau ngeprintnya pakai laser mungkin cocok juga pakai kertas foto. Nah, kalau saya masih pakai printer yang biasa-biasa saja dulu. Untuk alternatif gloss, tetap saya masih menggunakan laminating. Silakan teman-teman yang mau berkomentar, kritik dan saran silakan ya. Jangan sungkan-sungkan untuk berkomentar, oke? Yang mau nanya juga boleh. Saya jawab sebisa saya, insya Allah kalau memang saya bisa ya saya jawab. Tapi tolong jangan curhat. Soalnya saya bukan pemberi solusi terbaik kalau soal curhat mah ya. Silakan curhat kepada pemberi solusi terbaik, yaitu Rob kita. Rob yang maha kuasa. Oke teman-teman, untuk lampu saya percepat saja ya, udah tahu kan letaknya ya, udah tahu letaknya, kita langsung saja kita tusuk. Untuk pemasangan sambungan atau kopler saya masih menggunakan seng. Ini dia sengnya, kita tekuk. Untuk pembuatan sambungan kopler genggam ini teman-teman bisa kunjungi saja di channel ini, ada tutorialnya ya. Sebentar lagi kita akan pasang roda bogi. Di situ ada CC201 dan juga ada CC200. Oke, kita ilik-ilik dulu. Ilik-ilik itu apa ya pokoknya. Nah, kita nyalakan lah langsung. Nyalakan. Teman-teman nggak harus pakai bor ini ya untuk melubangi ya. Teman-teman bisa menggunakan paku juga bisa. Oke, melubangi sudah beres, tinggal pasang bautnya. Ini baut kecil saya ambil dari Latif Rail King. Nah, jadi kan baut satu lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah setia mengikuti tutorial ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di tutorial selanjutnya ya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.